Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam Falah. Saya murid SMIT Nur Hidayah Kertosuro, kelas 12 IPA 1. Ya, di sini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul pengaruh Quran Surat Al-Qamar dan Ar-Rahman terhadap tumbuhan kedelai hitam. Jadi ada beberapa variabel di sini. Yang pertama adalah variabel bebas. Untuk variabel bebas yang saya gunakan adalah suara Al-Quran, di mana yang pertama adalah surat Al-Qamar dan yang kedua adalah surat Ar-Rahman. Dan untuk variabel terikat adalah panjang batang. Jadi nanti saya akan mengukur panjang batang dari tanaman kedelai hitam ini. Dan untuk variabel kontrolnya yaitu adalah kapas, lalu cahaya matahari, suhu, air, dan yang terakhir adalah pot. Selanjutnya untuk jumlah biji, jadi saya akan menggunakan 3 pot, 1, 2, dan 3. Yang masing-masing potnya akan saya isi 10 biji. Jadi total saya menggunakan 30 biji. Dan lamanya percobaan saya rencanakan sepanjang 14 hari atau 2 minggu dengan tempat percobaan di luar ruangan. Selanjutnya untuk alat-alat yang diperlukan. Pertama, saya memerlukan kedelai hitam. Jadi seperti ini kedelai hitam yang untuk ditanam nantinya. Dan ini juga kedelai hitam yang telah direndam dalam air. Dan selanjutnya sebagai media tanamnya saya menggunakan pot dari tataan ini. Dan untuk media tanamnya saya menggunakan kapas ini yang nantinya akan dikasih air agar menjadi lembab. Dan untuk mengukur ketinggiannya nanti saya akan menggunakan penggaris yang dalam satuannya adalah sentimeter. Dan untuk suaranya saya akan menggunakan handphone yang terdapat MP3-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan murotal dari Sa'ad Al-Hamidi. Yang pertama untuk surat Al-Qamar. Yang kedua untuk surat Ar-Rahman. Dan part yang ketiga ini netral, jadi tidak diperdengarkan surat-surat apapun. Saya juga menggunakan ini namanya air yang dengan semprotan ini nanti untuk menyiram tanamannya. Jadi nanti dengan siraman sekitar 2 semprotan yang akan saya lakukan di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari jam 6 pagi dan di sore hari nanti jam 5 sore. Selanjutnya tentang cara kerja percobaan. Jadi pertama saya mencoba untuk mencari kedelai hitam, lalu saya rendam di dalam air seperti ini dalam waktu sekitar 1 jam. Selagi merendam kedelainya, saya siapkan tempat untuk menanam. Dan pot-pot ini saya kasih kapas sebagai media tanam. Jadi ini kapas nanti akan digunakan sebagai media tanam pengganti tanah. Untuk
ketebalan kapas juga saya samakan satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalahan. Jadi seperti ini, kapasnya saya taruh di pot. Setiap pot saya kasih 5 helai kapas dengan berat yang sama. Lalu kemudian saya semprot agar kapasnya menjadi lembab sebanyak 2 semprotan. Dan setelah dicoba ternyata 2 semprotan masih kurang, maka bisa ditambah. Setelah kapas dilembabkan, kita ambil kedelai hitam dari air rendaman. Jadi caranya dengan melakukan random sampling, kita ambil 30 dengan ukuran yang sama tanpa melihat agar tidak ada subjektivitas. Setelah itu kita taruh di kapasnya, setiap pot 10. Setelah itu kita beri label untuk memperjelas mana yang tumbuhan 1, mana yang tumbuhan 10.
Nah begitu juga seterusnya nanti di pot yang kedua dan pot yang ketiga. Nah setelah ini nanti kita tunggu agar tanaman ini bisa tumbuh. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya siram di pagi hari pukul 6 dan di sore hari pukul 5 sore, dan saya bacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya setelah disirami air. Nah selanjutnya untuk data yang akan diambil, saya akan mengambil data dari tingkat dari pertumbuhan batangnya, jadi dari panjang tanamannya itu. Nanti kemudian saya analisis data dengan menggunakan tabulasi data, saya buat datanya, lalu saya buat grafik dan saya bandingkan antara pot A, pot B dan pot C, mana yang melakukan pertumbuhan tertinggi dan apakah ada pengaruh antara yang dibacakan Al-Quran tadi dengan yang tidak dibacakan. Dan mungkin itu saja untuk sekilas dari percobaan saya nanti. Dan untuk hipotesis saya sendiri, ada pengaruh dari yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak dibacakan. Dan untuk hasilnya kita tunggu 14 hari lagi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.